Ayo ikut aku temui Bos Sang. Boss Influencer Media Wulu. Susia dan raksasa internet grup Kaitai. Baru aja tanda tangan kontrak jualan 10 miliar hari ini. Memang istriku gayanya mantap banget. Diajak mainnya jago banget. Bos Sang ini kontrak 10 miliar yang barusan ditandatangani istri. Tolong dicek ya. Bos Sang ini produk viral yang kita pilih buat istri hari ini. Sampai semalaman milihnya pasti laris manis. Ya jadi ratu jualan itu mimpi Xiao. Kalian semua harus fokus ya. Kontrak 10 miliar ini cuma awal King Xiao dan Man. Sama belasan influencer jutawan di perusahaan kita. Semua bakal bantu istri promosi dan pilih produk. Kalau gak ada kendala istri pasti jadi ratu jualan di festival e-commerce ini. Tapi ada masalah apa? Bos Sang rela rugi besar buat wujudkan mimpi istri. Jual produk rugi-rugi. Kepiting Yanghu yang harganya ratusan. Dijual cuma puluhan ribu kita udah rugi 3 miliar. Cuma 3 miliar? Asal Xiao senang. Uang jajan dikit gak masalah, jangan ganggu aku milih barang buat Xiao. Gak boleh 10 miliar masih kurang. Gak cocok sama gaya Xiao pergi sana. Lau yang naikkan jadi 100 miliar. Nona Su katanya grup Kaitai. Pengen bikin kamu jadi ratu jualan bener gak? Nona Su boleh kasih tahu gak kontrak 10 miliar? Beneran gak? Xiao. Sayang kenapa baru dateng? Ayo. Baru aja tanda tangan kontrak gede langsung umumin hubungan pantas jadi. Ratu jualan mau Cepet foto. Besok berita besar nih, cepet foto. Lipstick ini warnanya bikin glowing. Kalau Xiao yang jualan pasti laris banget. Nanti kalau Xiao udah jadi ratu jualan, aku bakal kasih tahu dia jati diriku. Kamu denger gak? Bos Su sama Cheng umumin hubungan. Itu host cowok yang skandal katanya dia punya penyakit. Bos Su kelaparan banget ya. Kalian dari departemen mana berani nyebar gosip bos? Urusan lo apa sebagai satpam iya? Udah di headline lihat sendirilah. Itu cuma akun marketing mereka nulis sembarangan, kalian juga ikut nyebar. Ayo ada yang gak beres. Cheng bukannya dia itu playboy yang udah diakui sama industri. Bulan lalu dia malah dipecat sama Kaitai karena kena penyakit kelamin. Xiao kok bisa-bisanya deket sama dia nggak boleh. Harus buru-buru ngasih tahu Xiao. Xiao, aku dengar dari netizen kamu deket sama Cheng. Ini udah jadi trending, kamu hati-hati ya. Kamu siapa sih berani-beraninya ikut campur urusanku? Cheng HP Xiao kok ada di tanganmu? Dia gimana? Kamu belum jawab pertanyaanku, kamu siapa? Aku. Sayang katanya jadi influencer harus punya persona single. Kita nikah harus dirahasiakan. Oke, kamu gimana? Tenang aja jadi influencer besar aku. Tenang aja jadi satpam kecil. Zhang yang dia itu. Dia cuma satpam di perusahaan kita, aduh aku nggak tahu. Dia dapat nomor HP kau dari mana sih, ngeselin. Satpam aku cuma dengar. Satpam naksir pemilik rumah. Nggak nyangka kamu si penjaga gerbang. Berani-beraninya naksir CEO, wanita nanya aku dulu nggak? Kamu suruh Susia angkat telepon. Kamu si penjaga gerbang, aku ingetinnya buru-buru fokus. Pada kerjaan gaji bulan ini nggak ada. Xiao. Penjaga gerbang. Cheng aku cuma seneng kalau sama kamu. Ya udah kita terus-terusan bareng ya. Ngomong-ngomong Xiao, satpam di perusahaanmu itu. Berani-beraninya ngatur kamu, jangan-jangan dia beneran nganggap dirinya suamimu. Gimana kalau aku yang jagain kamu? Jahat. Zhang yang kamu hidup cuma bikin susah. Zhang, tentang trending istrimu udah diredam. Zhang yang? Xiao kok kamu datang? Kapan kamu berani ngatur aku? Cheng itu orang penting di Kaitai Group, aku cuma makan bareng dia buat bahas kerja sama kamu, cowok gede kok cerewet banget. Sengaja bikin rusuh, waktuku sekarang mahal. Jawab pertanyaanku. Oke, kamu tahu nggak kamu sama cowok itu mesra-mesraan di jalan? Ini udah jadi headline ini buat aku. Buat perusahaan segede apa pengaruhnya, kamu tahu nggak? Ini perusahaanku, aku mau ngapain ya ngapain. Kapan giliran kamu si satpam buat ngatur-ngatur? Daripada buang-buang waktu mending mikirin kerjaan kamu sendiri. Lagi pula kamu cuma satpam kecil. Gue kerja sampai jam 2-3 pagi sibuk ngurusin kamu. Makan aja nggak sempat di mata kamu. Gue cuma satpam nggak berguna. Emang bukan? Jaga gerbang aja capek. Sepanjang hari cuma bisa manggut-manggut, nggak malu ya? Jangan bilang gue nggak ngasih tahu beberapa hari lagi orang-orang dari Kaitai Group datang ke perusahaan gue, ingetin kamu harus baik-baik ya. Cheng dia bisa ngapain buat kamu?
Dia aja udah dipecat sama Kaitai Group. Dia sendiri aja susah, kamu tahu nggak? Bukan Changing emang kamu? Kamu cuma satpam kecil. Sudahlah, urusan bisnis gini kamu satpam kecil mana ngerti. Kamu tahu nggak siapa gue? Kamu itu satpam kecil tulen. Gue. Xiao, gue masih khawatir sama kamu. Changing kamu lebih baik nggak kayak orang lain. Sehari-hari cuma bisa ngitung-ngitung. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak asik. Kamu yakin mau pergi? Di kantor panggil aja gue Pak Su. Nggak ngerti tata krama. Semoga kamu nggak nyesal. Zhang, yang kamu jangan kira nikah. Gue jadi barang pribadi kamu ya sampai-sampai ngikutin gue. Nggak malu ya? Gue udah pulang mau tidur, ada masalah? Soal kamu, bebas. Semoga aja nggak ngikutin gue. Sayang satpam ini. Kenapa nggak bisa hilang gitu aja? Tolong minggir, gue mau pulang. Pulang apa? Satpam kan cuma anjing kecil penjaga gerbang. Kantor kan rumah kamu. Kamu maksud apa? Wah marah nih. Anjingnya marah santai-santai. Gue ada barang bagus buat kamu. Lihat tuh, Changing perhatian banget. Susia, kamu tahu nggak reputasi Changing di kalangan? Udah jelek banget mobil sportnya. Dibilang mobil pelacur buat ngegoda cewek-cewek baru. Kamu pasti nyesal. Zhang, yang kamu jangan sok penting. Urusan pribadi gue kamu nggak berhak ngomong. Changing ganteng, badan bagus. Jika terjadi sesuatu dengannya, aku juga rela tidak seperti kamu. Setiap hari hanya tahu memoles lipstik dan bedak melihatnya saja sudah bikin mual. Mual apa semua ini bukan karena kamu? Ternyata di hatimu. Begitu cara kamu memandangku, Susia. Kamu benar-benar membuatku terbuka lebar. Nah, rumah anjing mewah favorit Wang Chai di rumahku. Kamar tidur 3 ruang super mewah bawa pulang, dan tidurlah di sana. Anjing baik. Changing, kamu benar-benar tahu cara menyinggung orang, terutama orang yang seharusnya tidak kamu singgung sama sekali. Apa katamu? Zhang, yang cepat minta maaf. Maaf, aku belum pernah minta maaf pada siapapun sepanjang hidupku. Apalagi pada seekor anjing lucu, adapun kandang anjing ini. Lebih baik kalian yang tinggal di sana lihat betapa kotornya meriam itu. Susia pecat dia. Zhang, yang jika kamu tidak minta maaf, besok kamu tidak usah datang lagi. Tidak datang ya tidak datang. Zhang, yang aku tahu kamu cemburu, tapi kamu harus mengerti. Aku adalah direktur, kamu adalah petugas keamanan. Tidak mungkin ada hubungan di antara kita ke depannya. Aku akan bermain CP dengan Changing. Ini adalah lalu lintas senilai miliaran dolar. Ada satu hal yang kamu katakan benar, aku dan kamu ke depannya tidak akan ada kemungkinan lagi. Zhang, yang dengan Changing dengan Kaitai. Aku ditakdirkan untuk menjadi ratu penjualan produk. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan pohon besar sepertiku? Susia, aku sudah memperingatkanmu, Changing. Sudah dipecat oleh grup Kaitai mengenai alasannya. Lambat laun kamu akan mengerti. Zhang, yang kembalilah kemari, Zhang, yang. Sepanjang hidupmu tidak akan secemerlang Changing. Pak Chang, Apa barangnya sudah dibawa? sudah surat perjanjian cerai dan surat pengunduran diri yang Anda minta. Sesuai perintah Anda, kerjasama antara grup Kaitai kami dan grup Wulu telah sepenuhnya dihentikan. Pak Sang yang dulu akhirnya akan kembali. Anjing yang tidak bisa dipelihara. Sebaiknya biarkan dia berkeliaran. Apa ini bukankah satpam di pintu masuk? Mengapa dia jadi begitu tampan? Tidak boleh, tidak boleh. Aku ingin jatuh cinta. Satpam, bagaimana mungkin lihat sabuk kulit edisi terbatas LV itu? Harganya 800.000. Halo, baiklah, aku akan segera datang. Xiao, lihat, kita akan membentuk pasangan CP aku. Padamu aku jatuh cinta, pada pandangan pertama lebih baik. Xiao, menikahlah denganku. Changing aku. Xiao, kamu cantik dan cerdas, masih lajang. Jadi kamu jadi incaran satpam imut itu. Kita menikah, aku bisa lebih baik melindungimu. Jangan sebut dia lagi, dengar namanya saja sudah kesal. Bukan Xiao, aku cuma ingin pasu. Tim inspeksi Kaitai akan segera tiba. Investasi dari grup Kaitai akan mempengaruhi masa depan seluruh perusahaan. Ayo kita turun menyambut. Zhang, yang kamu pikir dengan meniru gaya berpakaian Changing, kamu bisa membuatku terkesan?
Tingkahmu yang meniru-niru ini sangat kekanak-kanakan dan konyol. Cepat ganti baju pakai seragam satpam berbaris di depan pintu. Tim inspeksi Kaitai akan segera tiba. Jangan jadi penghalang di saat seperti ini. Tenang, aku tidak akan melakukannya lagi. Baru benar kamu masih di sini ngapain? Aku mau mengundurkan diri. Kamu bilang apa? Mengundurkan diri kamu cuma anjing penjaga. Mau mengancam Xiao Xiao dengan mengundurkan diri. Zhang yang kamu sengaja bikin masalah ya? Oh Xiao Xiao, aku tahu dia pasti tahu. Orang dari grup Kaitai datang hari ini. Jadi sengaja bikin masalah dengan mengundurkan diri. Mau merusak kerjasama. Zhang yang selama ini aku tidak pernah memintamu membantuku dalam karir, tidak menyangka kamu malah membuat masalah di saat krusial seperti ini. Zhang yang sungguh membuatku kecewa. Aku tidak tertarik dengan kekecewaanmu, tanda tangani saja. Jangan sok-sokan, jangan pikir trik kecilmu ini bisa merusak investasi Kaitai sebentar lagi. Aku akan menjadi ratu penjualan terkenal di seluruh internet saat itu. Tanda tangan. Kamu, Aduh Pasu, cuma satpam yang mengundurkan diri. Anda setujui saja. Zhang yang kamu pikir baik-baik meninggalkan perusahaan. Meninggalkan aku, kamu bukan siapa-siapa. Hei, baiklah Pasu, orang Kaitai sudah sampai. Susia, sebentar lagi kamu akan tahu. Siapa yang sebenarnya tidak bisa hidup tanpa siapa. Aku tidak menandatangani kamu, jangan harap bisa pergi. Sudahlah, aku ingat di kontrak ada yang bilang, absen 3 hari dianggap mengundurkan diri mulai hari ini. Zhang yang kamu jangan menyesal. Tunggu sampai aku jadi ratu penjualan meski kau berlutut memohon. Aku tak akan biarkan kau kembali. Ratu penjualan sombong sekali. Atas nama grup Kaitai saya, secara resmi mengumumkan, menghentikan semua kerjasama dengan Wolf Media. Hentikan kerjasama ini. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Maka kau harus tanya pada ratu penjualanmu. Apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Menerio sudah berjanji padaku. Tidak ada kesalahan ini, perintah langsung dari CEO Kaitai. Semua orang, tidak ada yang berhak campur tangan Tuan Zhang. Saya akan mengantar Anda pulang. Perintah CEO grup Kaitai, apakah impianku menjadi ratu penjualan akan hancur? Xiao Xiao, kenapa orang dari grup Kaitai begitu sopan pada Sang Yang? Si imut ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Xiao Xiao, pasti Sang Yang si imut ini yang melakukan sesuatu di belakang layar. Tuan Zhang, saya akan mengantar Anda pulang. Zhang Yang, Tuan Su, mereka sudah pergi. Xiao Xiao. Kita buru harus tanya jelas, jangan biarkan si imut ini merusak rencana kita. Tuan Zhang. King Xiao benar-benar Li King Xiao dan Shenman. Influencer besar dengan lebih dari 100 juta pengikut. Kak Shenman, aku fansmu, bisa kasih tanda tangan. Ini aku juga mau Tuan Zhang. Tidak disangka baru 3 tahun King Xiao dan Man Man sudah tumbuh dari gadis kecil menjadi influencer besar. Utamanya karena pandangan Tuan Zhang yang bagus, mereka juga cukup berusaha. Lau, yang selama ini kau sudah bekerja keras. Oh ya Tuan Zhang, di rekening kita masih ada dana menganggur 200 miliar. Anda sudah kembali. Konferensi puncak teknologi internet ke-99 bisa diadakan. Ayo pulang dulu. Tuan Zhang, ini surat perceraian yang baru dibuat Xiao Yo. Suruh konfirm mobil datang ya. Lau, yang serahkan ini padamu. Zhang Yang, pasti kau yang main curang, kau pengkhianat. Susia, kau gila apa? Pasti kau komputer rumah dan kode brankas. Kau tahu semua HP-ku juga bisa kau buka, pasti kau. Saat aku tidak ada mencuri rahasia perusahaan. Merusak investasi ya. Susia, barang-barangmu aku tidak pernah sentuh. Kau gila apa? Masih berkilah, sudah lama berpura-pura, sekarang saatnya mengaku. Sekarang memikirkan tidur dengan orang licik sepertimu rasanya mual. Mau muntah. Apa bukan Xiao Xiao? Bukan dia satpam kok kamu bisa tidur dengannya? Benar, dia suamiku. Aduh. Salahnya waktu itu masih muda, percaya omongannya. Menikah denganmu yang manis adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Xiao Xiao, ayo kita menikah. Xiao Xiao, aku pasti akan membuatmu bahagia, akan memberimu semua yang kau inginkan. Maukah kau menikah denganku? Zhang Yang, kamu takut aku jadi ratu penjualan? Membuatmu minder, tidak bisa mencapainya. Aku beritahu kamu, perceraian ini pasti kulakukan. Baiklah, Bapak yang surat perceraian. Tanda tangani. Baiklah, bahkan surat perceraian sudah disiapkan. Sepertinya kamu sudah memikirkan bagaimana membagi hartaku. Benar, kamu jangan berharap
Aku akan cari pengacara terbaik membuatmu jatuh miskin. Kembali ke desa baiklah kamu cari saja pelan-pelan. Bercerai maka Susia pohon uang ini. Bukankah hartanya akan dibagi dua tidak boleh? Aku masih berutang 5 juta denda pada Kaitai Xiao Xiao. Dia mencuri rahasia perusahaan, merusak investasi besar. Perbuatan seperti ini bisa dipenjara. Masih mau bagi harta? Benar-benar mimpi di siang bolong. Zhang Yang dengar jika kamu sekarang sujud minta maaf mungkin aku masih bisa membiarkanmu. Susia, kamu tahu kenapa Kaitai mau bekerja sama dengan orang baru sepertimu? Tentu karena melihat kemampuan dan popularitasku kamu satpam jelek. Mengerti apa? Susia, kamu benar-benar begitu biasa. Tapi begitu percaya diri. Sang Yang, apa yang kamu katakan? Kamu pikir dengan memanfaatkan karyawan kecil ini, kamu bisa merusak investasi? Bapak yang kamu jadi karyawan kecil. Cheng Jing, kamu kenal dengan CEO Kaitai kan? Tentu saja. Zhang Yang, kamu dengar seumur hidupmu tidak akan bisa menyaingi Cheng Jing asalkan Cheng Jing menghubungi CEO Kaitai, aku akan tetap menjadi ratu penjualan. Nanti kamu memohon pun sudah terlambat. Baiklah, kamu hubungi saja. Itu Xiao Xiao, CEO Kaitai, biasanya sangat sibuk. Kali ini lupakan saja. Cheng Jing, hal ini menyangkut masa depan perusahaan kita, bagaimana bisa dianggap remeh? Cheng Jing, kamu sepet hubungi lagi Presiden Kaitai. Aku. Presiden Kaitai ini memang biasanya sangat sibuk. Tapi sekarang kamu beruntung bisa bertemu. Apakah kamu pantas? Presiden Kaitai yang bernilai triliunan. Apakah kamu pantas mengenalnya? Zhang Yang, kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Bukan kamu ingin mengundurkan diri sekarang saya secara resmi memberitahukan. Kamu dipecat. Silahkan. Saya juga akan memberitahukan seluruh industri tentang perbuatan burukmu. Menghalangi kamu. Menghalangi saya. Xiao Xiao, menurut saya kamu terlalu baik hati. Bagaimana bisa dengan mudah melepaskan si manis pergi? Dia melawan atasan, mencuri rahasia perusahaan, dan merusak investasi besar. Xiao Xiao, kita harus mencari pengacara untuk menuntutnya, setidaknya membuatnya membayar 5 juta. Cheng Jing, saya lihat dalam hal membayar uang perusahaan. Kamu sepertinya sangat familiar. Sang Zong anak ini sudah berhutang 5 juta pada perusahaan. Mungkin ingin mengelabui kamu untuk mengeluarkannya. Siapa kamu? Bukan kamu mengenal saya dan tahu saya biasanya sangat sibuk. Sebenarnya kamu siapa? Saya mungkin adalah orang yang kamu sebut Presiden Grup Kaitai. Cheng Jing. Aku tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Grup Kaitai? Tidak mungkin. Xiao Xiao, kamu pikir baik-baik. Presiden Grup Kaitai bernilai triliunan. Bagaimana mungkin dengan rendah hati menjadi asisten seseorang? Acting yang sangat buruk ini, kamu tidak melihatnya. Orang ini pasti Zhang Yang untuk menghindari tanggung jawab. Sewa aktor sementara. Cheng Jing, untung ada kamu, kalau tidak aku akan ditipu oleh dua sampah ini. Sepertinya kamu sudah cukup hidup berani memalsukan Presiden Grup Kaitai jadi. Kamu pikir saya palsu memangnya kenapa? Semuanya datanglah. Aku mengerti, ayo. Baik. Zhang Yang, kamu masih merasa tidak cukup malu? Tidak menarik lau yang kita pergi. Keamanan, tahan mereka. Jangan bergerak Tuan Su. Apa kamu yakin ingin benar-benar membuat Tuan Sang marah? Hanya seorang petugas keamanan saja, apa masalahnya jika dia marah? Baguslah kalau begitu. Dalam 3 menit. Aku akan memastikan kamu di blacklist di industri ini. Dalam 3 hari perusahaanmu akan bangkrut. Omong kosong, tangkap mereka untukku. Tahan mereka. Tuan Zhang, maaf kami terlambat, apakah kamu baik-baik saja? Bawa Tuan Zhang kembali. Bawa pergi. Li King Xiao Shenman dari grup Kaitai. Dua pembawa acara andalan grup ini, apa yang sedang terjadi? Palsu, pasti palsu. Pasti bocah itu menyewa orang-orang ini. Berlagak kaya padahal tidak punya uang, tunggu saja sampai penagih utang datang. Menangkap mereka di jalanan nanti. Buta dan bodoh. Ini tentangmu kan, bajingan? Apa maksudmu? Kakak, tak peduli berapa banyak uang yang Zhang Yang berikan padamu. Membuat kalian semua berakting sekeras ini setelah 3 tahun menikah, apa dia orang seperti apa? Aku masih belum mengerti. Kamu ngerti apa sih? Nanti ketika kamu tahu identitas asli Tuan Zhang, barulah kamu akan menyesal.
Aku akan menyesal telah berpisah dengan seseorang yang tidak berguna dan bermuka dua seperti satpam brengsek itu. Itu adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat, yang seharusnya menyesal adalah dia. Baiklah, ini ada dokumen perceraian baru. Tanda tangan ini. Simpan sedikit harga dirimu. Sebelum orang lain membantumu menjaga wibawamu. Aku tidak akan menandatanganinya. Mau merebut hartaku? Tidak mungkin. Aku sudah bilang aku akan mempekerjakan pengacara terbaik agar dia keluar tanpa sepeser pun. Tuan Sang sudah menduga kamu akan berkata begitu. Ini mungkin versi keluar tanpa harta apapun ya? Tidak mungkin. Setidaknya dia mengerti situasi. Dengan pandangan dan kecerdasanmu, ingin menjadi ratu penjualan daring memang sulit. Lebih baik pulang saja dan mulai hidup dengan baik di rumah. HMPH lelucon, aku hanya akan bersinar bak bintang. Enyah kau. Dasar menyebalkan. Kenapa dulu aku menikahi orang brengsek yang tidak berguna dan penuh tipu daya ini? Merusak investasi saja tidak cukup, berani-beraninya dia mengincar hartaku. Sudahlah, sudah cukup. Tidak perlu marah-marah pada badut semacam itu. Untung saja rencananya gagal. Xiao, sekarang kamu sudah bebas. Bagaimana kalau mulai sekarang aku yang akan membantu kamu mencapai tujuanmu? Mimpi menjadi ratu penjualan, bagaimana menurutmu? Cheng Jing, kamu memang yang terbaik. Siu Ada masalah besar. Apalagi yang terjadi? Baru saja puluhan mitra bisnis menghentikan kerjasama. Mereka membatalkan pasokan ke kita tidak punya stok lagi. Apa katamu? Su cepat pikirkan solusinya, hanya dalam waktu singkat. Pengembalian dana pengguna dan denda platform mencapai 20 juta. Kamu sebagai manajer bukannya menyelesaikan masalah, malah bertanya pada Xiao, apa yang harus dilakukan kami membayarmu? Ontek API making gaji buta. Benar, ada masalah, kamu tidak tahu harus berkomunikasi. Su, bukan aku tidak mau berkomunikasi. Telepon seluruh departemen sudah habis, tidak ada yang menjawab kami. Kami benar-benar tidak tahu di mana letak masalahnya. Maksudmu aku yang bermasalah? Su, mungkin saja Sang yang dia. Tidak mungkin dia hanya orang kecil. Tapi tadi keributan di lantai bawah. Seluruh perusahaan melihat Sang Yang naik mobil bersama. Dua wanita, ITU Licking Xiao dan Shenman. Mirka adalah influencer, top Dengen Jutaan penjekat di platform. Jangan sebut nama orang kecil itu di depanku, kamu harus paham. Yang membayar gajimu adalah aku. Su, ini bukan masalah gaji sudah. Cukup, jangan lagi mencari alasan. Untuk ketidakmampuanmu sendiri, kamu tahu perusahaan sedang kesulitan. Memanfaatkan situasi ingin membuat Xiao menambah gaji dan bonusmu, benarkan. Bodoh, perusahaan hampir bangkrut. Kamu masih sibuk menyebarkan gosip Xiao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Menurutku lebih baik memecat para pemalas yang tidak berguna ini. Dengar, tidak cepat selesaikan masalahnya. Orang kecil tidak tahu apa-apa malah ingin memecatku. Hari ini aku beradu kalian. Hari ini aku tidak mau bekerja lagi. Sekelompok sapi dan kuda benar-benar menganggap diri sebagai manusia. Kamu tidak bekerja, masih banyak yang mau. Sapi dan kuda kami bekerja keras. Kalian malah bersenang-senang di kantor kalau kalian tidak menghargai kami. Aku juga tidak mau bekerja lagi, bos bodoh seperti ini. Dan orang-orang licik seperti ini, perusahaan pasti bangkrut. Aku juga tidak mau bekerja lagi. Kalian. Aku akan bicara terus terang situasi perusahaan seperti ini. Jelas-jelas diboikot oleh seluruh industri, tunggu saja kebangkrutanmu. Dan bayar kompensasi. Jangan bilang kamu benar-benar percaya sama si Zhang yang penipu itu. Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan, seberapa menyeramkan orang itu. Kalian berdua yang imut-imut ini, tunggu aja nasibnya. Pergi semua, pergi. Cocok. Semua ini gara-gara si Zhang yang imut itu. Aku nggak akan membiarkannya. Sudah Xiao, jangan marah lagi. Aku khawatir kalau kamu sakit. Aku nggak marah, cuma Super E-commerce Festival udah dekat. Tanpa grup Kaitai, aku mau cari supplier baru di mana. Xiao, kamu kan sekarang streamer paling populer. Kolaborasi sama kamu itu kayak dapat uang gratis. Siapa yang nggak mau uang? Lagi pula, barang branded asli, susah dicari, barang tiruan ada di mana-mana. Memang begitu, tapi apa fans di live stream bakal terima? Ah, Xiao, tenang aja. Berita tentang grup Kaitai belum diumumkan resmi. Orang-orang bodoh di live stream nggak akan tahu asal kita punya barang. Mereka yang imut-imut itu pasti langsung borong. Nanti perusahaan Wulu bakal jadi grup Kaitai kedua. Nggak usah bilang ratu live stream, kamu bakal jadi ratu e-commerce berikutnya. Oke, cari mereka aja, Cheng Jing. Setelah selesai e-commerce festival ini kita nikah ya? Oke. Si imut kalau bukan karena uangmu. Si imut yang udah dimainin sama satpam. Siapa yang mau? Pak Sang, ini surat penunjukan direktur Anda kembali.
Aku bisa pensiun dengan tenang. Lau yang usia 40 tahun. Masih usia berani dan suka tantangan masa pensiun? Ah. Masalah Kaitai tetap harus kamu yang tangani. Pak Zhang, Anda ini terlalu kapitalis. Selanjutnya. Aku akan fokus ke internet. Di konferensi teknologi ke-99 itu masa depan. Bagus sekali, selama ini Anda selalu menyembunyikan kemampuan demi si Susia yang bodoh itu. Setelah Anda muncul, anak-anak muda di internet bakal banyak belajar. Gak bisa bilang begitu, internet tetaplah milik anak muda. Oh iya, kalau Anda sudah bilang begitu. Ada bos venture capital dari luar negeri yang harus Anda temui. Dia sudah lama di luar negeri, sering menyebut Anda sudah datang ke kantor pusat perusahaan. Berkunjung berkali-kali. Lebih sering dari 3 kali memohon. Sebegitu tulus, besok kita bertemu saja. Tidak perlu besok, hari ini saja. Zhang yang lama tidak berjumpa. Wei Wei, kenapa kamu? Kenapa tidak boleh aku? Kalau begitu Sang Zong Guzong kalian kenal? Tentu saja dulu terkenal sebagai rubah Wall Street. Aku pernah jadi asistennya selama 2 tahun. Aku juga tidak menyangka dulu untuk belajar prinsip investasi Wall Street. Orang terkaya Tiongkok mau mengirim putrinya ke perusahaan saya. Menjadi sekretaris magang selama 2 tahun. Wei Wei kali ini datang ke saya untuk... Zhang yang dengar kamu sudah bercerai. Kenapa putri orang terkaya juga suka gosip? Bukan, aku hanya ingin bilang. Kita menikah saja. Menikah? Ya, 2 tahun bersama di Wall Street. Aku sudah terkesan dengan karakter dan potensimu. Dulu keluarga mengatur perjodohan. Pertama kali aku pikirkan adalah kamu, tapi kamu tiba-tiba meninggalkan segalanya, pulang dan cepat menikah. Oh, aku mengerti. Zhang Zong, kamu melewatkan kesempatan menjadi menantu orang Turki. Tidak, jangan salah paham. Ayahku bilang, dengan pandangan investasimu dan akumulasi kekayaan selama ini, kau sudah tidak kalah dengannya, jadi aku yang menikahimu. Menikah bukan main-main pernikahan kita. Tidak ada jalan kembali, Wei Wei. Kamu harus pikirkan baik-baik. Aku yakin aku menyukaimu. Masa depan, apakah kamu menyukaiku? Aku punya keyakinan. Sekarang kan lagi tren cinta setelah menikah. Kita bisa mencoba. Aku seorang perempuan sudah bicara sejauh ini. Kau harus memberi respon dong. Wei Wei. Soal menikah ini, lebih baik kita bicarakan dengan Guzong dulu. Jorok sekali Cheng Jing ini yang kamu bilang lokasi pemasok. Terpercaya. Xiao, kamu tenang saja. Longge itu pemasok terbesar di kota kita. Pemasok OEM terbesar barang yang kita butuhkan. Dia punya semuanya ya. Gak bisa Cheng Jing, kamu aja yang temui Longge. Aku mau keluar cari udara segar. Kamu aja yang temui Longge. Xiao. Longgu, hahaha Longge. Apa belakangan ini ada stok? Stok sih ada, tapi reputasi kamu udah jelek banget. Bisa jual nggak? Enggak Longgu, ngomong apa sih? Aku nggak bisa jual. Pasti ada yang bisa jualkan itu. Susia dari Wuliu Media, kamu pernah dengar nggak siapa? Kakak aku pernah dengar dia. Kok kamu semua orang tahu ya? Aku waktu nonton video di platform live streaming, pernah nemu dia itu didukung penuh oleh grup Kaitai Ratu jualan barang. Udah ada Kaitai masih cari barang dari bengkel gelapku. Kamu mau main-main ya? Dengerin dulu penjelasanku, dia belakangan ini ada masalah dengan grup Kaitai. Jadi mau ambil barang dari kita. Pertama buat jaga-jaga bisnis kamu. Kedua biar bisa untung lebih banyak. Hahaha. Baiklah, kamu pinter juga, ngomong aja. Mau barang apa Longgo? Asal komisi tinggi murah aja, kamu pilih apa dia? Bisa jual semuanya, ayo Erniu. Kenalin beberapa produk unggulan kita ke Chengge ini. Kepiting besar, kepiting yang lewat air dari Yanghu. Lebih murah 10% dari harga pasar. Daripada harga pasokan catering besar. Itu daging babi dengan sayur asam. Lebih murah 3 kali lipat dari harga pasar. Ada juga kosmetik. Kosmetik yang dikembalikan aku kasih diskon 80%. Aku bungkusin buat kamu, hahaha. Aku kasih tahu. Ini adalah barang yang paling menguntungkan di sini. Tapi kamu dan bosmu berani nggak? Longge, tenang aja. Xiao, aku udah bersin sama Longge kontraknya. Tanda tangan aja. Kontrak ini. Dengan kemampuan dan kecerdasanmu, mau jadi ratu jualan. Emang agak susah, mending kamu pulang aja hidup tenang. Kontrak ini aku tanda tangan. Cheng Jing, ayo kembali ke kantor. Xiao, sudah malam begini, apa yang harus dilakukan di kantor? Tidak ada orang di sana.
Saya akan mulai siaran untuk berjualan. Xiao, hanya semalam. Kita sudah menjual 1 miliar untung besar sekali. Ini baru permulaan, suruh Longge segera menyiapkan stok barang. Dengan traffic saya saat ini penjualan selama festival e-commerce ini. Pertama bukan aku siapa lagi. Xiao, kamu hebat sekali. Jeng setelah festival e-commerce ini selesai. Ayo kita mencoba gaun pengantin. Ah, baiklah. Song Gezang yang akan menemaniku memilih gaun pengantin urusan kantor. Aku mengandalkanmu. Baiklah, akhirnya, Sang menemukan pasangan yang tepat. Penipu turun dari mobil turun. Penipu turun. Ini adalah penipu. Saya adalah pemburu barang palsu profesional Sinua ini gagal dari selebriti online palsu. Saya datang untuk membantu mereka. Pemburu barang palsu. Lihat wajah saya ini rusak karena produk kosmetik kalian yang buruk. Ganti rugi penipu kami membeli dari kalian. Babi hitam busuk membuat cucu saya makan. Setelah itu muntah dan diare. Masih terbaring di rumah sakit. Produk palsu Kai merugikan orang, kami bersumpah untuk memperjuangkan hak kami. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Saya adalah Presiden Kai Group Yang Song, semua pilihan produk kami. Semua memiliki jaminan kualitas, tidak mungkin ada masalah ini. HMPH kapitalis tidak bermoral, lihat. Apakah wanita ini bekerja di perusahaan kalian? Oh, kami membelinya darinya. Membuat kami rugi besar, benar kan? Ya. Memperjuangkan hak. Mereka ternyata satu kelompok, pukul dia. Tunggu dulu, kesalahannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kai kami. Kai sudah mengakhiri kerjasama dengan Wulu Media. Jika kalian tidak percaya, sekarang bisa melapor ke polisi. Maksudmu selebriti online itu menggunakan nama Kai? Menjual barang palsu ya? Kai juga menjadi korban. Lalu di mana dia sekarang? Apakah kamu berani memanggilnya untuk konfrontasi langsung? Tentu saja berani, Sang. Kamu pergi dulu, aku akan mengurus ini. Baik, aku tidak ingin melihat wanita itu lagi. Aku akan memberikan penjelasan kepada kalian. Aku akan membawamu Pergi menemuinya cari sekarang. dia, pergi. Halo sayang, baiklah. Aku akan datang mencarimu 2 hari lagi. Baik, Mike, oke. Barang palsu merugikan, bersumpah untuk membela hak. Sial, penjualan barang palsu ketahuan. Hei, Xiao. Suamiku, gaun pengantin mana yang lebih cantik untukku? Istriku, apapun yang kau pakai pasti cantik. Setelah bertemu ayahku baru tahu penyelenggara konferensi teknologi internet ke-99 adalah kamu. Ternyata sudah mencapai posisi setinggi ini. Antara suami istri tidak ada yang tinggi rendah konferensi ini. Selain mengumumkan arah perkembangan teknologi 5 tahun ke depan. Yang lebih penting adalah mengumumkan pernikahan kita. Suamiku gelar rubah Wall Street. Apakah akan muncul kembali? Tentu saja konferensi ini harus mengundang beberapa teman lama. Xiao, kamu baik-baik saja, untung aku memberitahumu. Kalau sampai ketahuan oleh orang itu pasti repot. Chengjing, bukannya kamu bilang barang tiruanmu setara dengan merek terkenal sekarang, bagaimana? Aku bersalah, Xiao. Aku juga ditipu oleh Long. Saat dia tunjukkan padaku barangnya bagus, tapi saat dikirim berubah menjadi barang jelek. Aku bersalah. Chengjing, tidak sepenuhnya salahmu. Aku juga ada kesalahan. Xiao, kamu baik sekali. Sekarang bagaimana perusahaan dihancurkan? Dana dibekukan, reputasiku juga hancur. Xiao, dengarkan aku. Mereka hanya ingin sedikit kompensasi. Bagaimana kalau kamu mencoba meminjam uang untuk melewati masa sulit ini dulu? Kamu benar. Si bos. Apa? Saat aku siaran dulu sering ada seorang bos luar negeri, dia saat itu setiap hari menemaniku, mendukungku, bahkan memberiku hadiah 10 juta. 10 juta, Xiao, kamu kenal bos seperti itu? Tidak terlalu kenal, dia saat itu selalu di luar negeri. Kita juga belum pernah bertemu, tidak menyangka. Dia sekarang sudah kembali ke negara. Kalau begitu Xiao, cepat hubungi dia. Kalau dulu dia mau memberimu hadiah 10 juta. Sekarang kamu kesulitan, pasti dia akan membantumu. Tapi kita belum pernah bertemu. Kalau langsung minta pinjam uang takut disalahpahami. Ya sih, langsung minjem uang gak ada niat baiknya. Tunggu Kongres Teknologi Internet ke-99. Besok lusa kan di kota kita, Xiao. Gini aja mending kamu tampil lebih keren. Langsung ke offline cari si bos besar. Orang kayak gitu suka banget sama cara begini. Gue ketemu si bos besar, kamu gak cemburu? Masa ya, Xiao, gue cuma pengen lihat kamu bangkit lagi, ambil kembali semua yang jadi hakmu demi kamu. Rugi dikit gak apa-apa. Gak heran Kongres Teknologi Internet ke-99. Pemandangannya terlalu mewah. Tentu dong, kongres ini diselenggarakan oleh keluarga terkaya, keluarga Gu, Hara Boss Bizzer Internet Global. Semua akan hadir di acara ini katanya. Keluarga Gu kali ini punya kabar besar buat diumumin terkait putri Gu yang baru pulang dari luar negeri. Xiao, lihat itu mobil sport khusus putri Gu. Keren banget.
Ayo kita sapa kasih kesan baik. Ayo. Zhang Yang. Kok dia sama Putri Gu? Gak normal gue ngerti sekarang Xiao Xiao. Apa? Zhang Yang ini waktu itu pas mau resign. Nyewa banyak orang buat jadi aktor kali ini. Mungkin sama kayak dulu buat nipu investor. Kamu bener yang bisa ikut kongres teknologi ini. Semua orang penting nipu satu aja. Cukup buat si imut ini, sayangnya si imut ini beruntung. Bisa kenal sama Putri Gu. Ini kesempatan kita cuma perlu ungkapin. Identitas palsunya gak cuma bisa bikin si imut ini hancur tapi juga bisa dapat perhatian dari Putri Gu. Nanti urusan kamu bisa selesai dengan mudah. Ayo kita ungkapin dia. Zhang Yang kamu penipu. Susia kamu. Zhang Yang kamu nipu gue aja udah. Kamu berani nipu Putri Gu, berani banget. Kalau gak gue ketahuan kamu udah berhasil. Kamu bilang siapa imut? Nona gue datang buat bantu ungkapin penipu. Kamu bilang Zhang Yang penipu, gue gak tahu. Itu nona gue bisa jadi saksi. Zhang Yang dulu cuma satpam di perusahaan biasa. Orang ini suka perempuan bahkan nipu nikah. Kalau gak gue ungkapin dia masih jaga pintu sekarang. Dia itu cuma orang yang picik. Si imut yang gak ada gunanya. Siapa yang ngasih izin kamu ngomong gitu tentang dia? Kamu pasti Susia, mantan istri Zhang Yang. Memang bodoh banget sih. Miss Gu, saya datang untuk bantu kamu tangkap penipu. Kok kamu gak bisa bedain yang benar sama salah sih? Kamu punya Zhang Yang gunung emas tapi gak hargai. Malah milih pria sampah. Bukan bodoh banget apa, udahlah. Tapi ngomong-ngomong, saya malah harus berterima kasih sama kamu. Terima kasih ya. Udah ngasih pria sebaik itu ke saya, suamiku. Aku temenin kamu ganti baju ya, jangan sampai kedinginan. Oke. Xiao Xiao, kamu gak apa-apa kan? Gak tahu juga Zhang Yang kasih Miss Gu minum apa sampai dia percaya banget sama dia. Dia tadi panggil si sampah itu suami. Udahlah kalau Miss Gu suka banget sama dia. Kita juga gak usah ikut campur, yang penting sekarang kita cari dulu si top donor. Oke. Xiao Xiao, mending kita cari sendiri-sendiri aja iya. Jangan sampai si top donor tahu hubungan kita. Jengkerkak. Oh. Permisi, kalian kenal sama Wall Street? Si top donor. Halo? Changing gimana nih, gak ketemu-ketemu? Cari satu-satu kayak gini juga bukan solusi. Xiao Xiao, kamu bisa kirim pesan ke si top donor. Ayo. Top donor ini Xiao Xiao. Aku datang ke puncak teknologi nyari kamu. Top donor ini Xiao Xiao. Aku datang ke puncak teknologi nyari kamu. Top donor balas pesanku, aku udah tahu. Top donor pasti bakal balas pesanku. Dia bilang apa? Dia bilang suruh aku nunggu di tengah hall. Oke, bagus banget Xiao Xiao, nanti ketemu. Jangan bahas masalah uang, bina hubungan yang baik, oke? Ayo cepetan. Top donor Xiao Xiao, udah sampai, kamu di mana? Miss Gu, kok kamu datang? Bukannya kamu lagi nyari si top donor? Kok kamu tahu kamu kenal si top donor? Pakai HP kamu buka live streaming, dia mau lihat. Penjaga bintang. Miss Gu, si top donor ada di mana? Naga melintasi samudera, roh besar melintasi ribuan mil, penjaga utama. Itu semua khusus buat si top donor Miss Gu. Saya mengerti ya. Saya mengerti Nona Gu, kamu adalah big sister saya. Kak Wei sudah bertahun-tahun, Xiao Xiao sangat merindukanmu. Susia, kamu benar-benar bodohnya, bikin kasihan. Apa maksudnya ini? Saya bukan big sister kamu. Tapi hadiah-hadiah ini memang saya yang mengirimnya. Tapi HP itu bukan milikku, coba tebak. Siapa sebenarnya? Big Brother, kamu Nona Gu. Apa maksudnya ini? Wei, kenapa kamu sampai di sini? Suamiku, aku baru saja pakai akunmu untuk mengirim hadiah kecil senilai puluhan ribu yuan ke seorang selebgram kecil. Kamu tidak marah kan? Kamu juga suka nonton live streamingnya? Masa sih Zhang Yang, mana mungkin kamu? Adalah Big Brother saya. Big Brother. Susia, akhirnya kamu menyadarinya. Zhang Yang, kamu jelas-jelas orang yang tidak berguna. Pengecut dan picik, mana mungkin. Dirut Sang, siapa ini? Berani bicara seperti itu padamu menurutku. Lebih baik langsung usir saja biar tidak mengganggu Dirut Sang. Zhang Yang, kamu benar-benar penipu ulung.
Nona Gu dan kalian para bos internet. Kalian semua sudah tertipu. Mungkinkah sebenarnya kamu yang tertipu? Siapa sih yang berani menuduh Kak Sang dulu proyekku disanksi oleh Huawei? Kalau bukan karena Kak Sang yang memberikan dana dan bimbingan teknis, aku sudah bangkrut. Dan juga grup di Hau kami 5 tahun lalu, kalau bukan karena Dirut Sang yang pergi ke Wall Street untuk membantu pendanaan mana mungkin, sekarang bernilai miliaran yuan. Cheng Jing. Katakan padaku ini semua tidak benarkan, katakan padaku. Ini semua adalah akting yang disuruh Zhang Kan. Cheng Jing. Susia, aku rasa kamu harus periksa ke psikolog. Xiao, kita pulang dulu ayo. Berhenti. Ketemu si penjual barang palsu. Jangan mukaku, jangan pukul mukaku. Pergi. Kamu yang jual daging palsu bikin cucuku. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit penipu. Kamu masih berani bohong, hari ini aku akan oleskan beda ini. Seluruhnya ke wajahmu biar kamu sama seperti aku, tolong aku. S.I.M. Berhenti. Kamu siapa? Dirut Sang adalah pendiri Kaitai dan juga inisiator. Konferensi jaringan kita kali ini sudah tahu. Aku tahu kalian semua marah, tapi sekarang ini masyarakat hukum. Memakai hukuman sendiri itu melanggar hukum kalau sampai terjadi sesuatu yang rugi kalian sendiri. Benar kata Pak Sang, kita harus menuntut hak secara legal. Tapi jangan sampai si imut ini dibiarkan begitu saja. Mengenai kasus barang palsu ini, kami KTI sudah melaporkan ke polisi. Percayalah, segera akan ada keadilan untuk semua. Lalu bagaimana dengan kepiting besar yang kubeli semuanya busuk? Bagaimana dengan kerugian kami? Tenang saja, Wuliu Media atas nama KTI. Untuk barang palsu yang terjual kami akan mengeluarkan 100 juta. Untuk ganti rugi terlebih dahulu memastikan kerugian semua orang diminimalisir. Pak Sang, jelas-jelas ini kesalahan mereka berdua. Kenapa kita yang mengganti rugi? Kesalahan Wuliu Media tentu akan dihukum oleh hukum. Tapi para korban yang membeli barang palsu ini mereka tidak bersalah. Mereka memesan karena reputasi grup KTI. Kita tentu harus bertanggung jawab. Lauyang. Bawa mereka ke Departemen Keuangan. Hebat Pak Sang, pantas grup KTI bisa sebesar ini. Tak heran Kakak Sang masih punya rasa tanggung jawab sosial. Bagus Pak Sang, ayo pergi. Zhang, yang kau pikir dengan menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu. Kau terlalu menganggap dirimu sendiri. Kenapa Zhang? Kau jelas punya kekuatan yang besar, tapi malah menyembunyikannya dariku, setiap hari bersembunyi di pos satpam. Berpura-pura jadi badut, tapi tidak mau membantuku dalam karir. Adakah suami seperti kau di dunia ini? Siapa yang tidak membantumu? Saat kau tidak punya apa-apa menjadi orang nomor 1. Memberimu modal untuk memulai usaha, siapa lagi? Saat kau ingin punya rumah. Meninggalkan segalanya di Wall Street. Pulang ke negeri dan menikah kilat denganmu, siapa lagi? Saat kau ingin menjadi wanita karir. Menurunkan status untuk memilih produk untukmu. Memberimu semua dukungan yang kau inginkan. Susia, apa kau pernah benar-benar mengenalku? Kau dari seorang penyiar baru menjadi bos influencer perusahaan Wuliu, bahkan mendapat perhatian grup KTI. Kesuksesan ini, kau benar-benar pikir itu hasil usahamu sendiri? Tanpa Zhang yang kau masih akan mengemis di internet. Meskipun APA, yang kau tapi sekarang aku sudah tidak punya uang, tidak punya perusahaan, tidak punya nama lagi. Zhang, yang kau hanya ingin melihat aku dalam keadaan terpuruk, ingin melihatku mengaku salah padamu, menunduk minta maaf. Aku beritahu kau, aku tidak akan salah. Susia, aku tidak seburuk yang kamu kira. Zhang, meskipun aku sekarang tidak punya apa-apa, aku masih punya Cheng Jing dan cinta. 100 kali lebih baik daripada pernikahan borjuis kalian. 100 kali lebih baik. Apakah kalian tahu saat Cheng Jing mendekati kamu? Dia masih punya utang 5 juta kepada Kaitai. Semuanya demi uang dan dia melanggar kontrak. Karena dia selalu menggoda wanita selebriti. Menipu penggemar wanita sampai terkena penyakit kelamin. Pria brengsek yang terkenal di kalangan ini hanya kamu yang mau mendekatinya. Jangan menghina Cheng Jing di sini. Menghina, aku sarankan kamu periksa ke rumah sakit. Aku paling tahu kondisi tubuhku. Aku sarankan kamu segera menghapus utang Cheng Jing. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. 5 juta itu memang kecil. Tapi karena kamu yang memintakan maaf, maka 5 juta itu harus ditambah 5 juta lagi. Bukan kamu si manis. Minta maaf kepada bos Zhang. Cheng Jing, kamu. Kamu apa kamu bos? Zhang, sebelumnya semua salahku. Aku buta mata, tidak mengenal orang besar. Anda yang besar hati. Lepaskan aku, oke? Cheng Jing, kamu benar-benar terus menurunkan standarmu. Ya, kamu benar. Aku manis. Pas Zhang, Anda anggap saja aku seperti angin, lepaskan saja. Oke. Cheng Jing, aku sangat mencintaimu. Mencintaimu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Cinta apa cinta, kamu bisa menipu teman. Jangan menipu dirimu sendiri dulu. Kau salah mengira aku sebagai selebriti besar grup Kaitai. Host besar baru mendekatiku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu hanya ingin aku membantumu menjadi ratu penjualan. Semua hanya memanfaatkan, jangan berpura-pura suci. Cheng Jing, kamu. Pergi Nona Gu. Anda bilang tadi utang ini kecil.
Bisakah Anda meminta Bos Sang menghapus utangku? Di rumahku suamiku yang memutuskan. Kalian menjual barang palsu. Menyebabkan konsumen dirawat di rumah sakit dan wajahnya rusak. Hukuman penjara tidak bisa dihindari katanya orang-orang di dalam. Paling suka dengan orang seperti kamu kulit putih dan halus. Pyuken, aku tidak mau masuk penjara. Semuanya karena kamu yang lucu. Aku akan memukulmu sampai mati Tuan Sang. Apakah perlu mengirim orang untuk mengejar? Tidak perlu, dia tidak bisa lari. Bukan aku ingin mengungkap. Susia dari perusahaan Wulu dialah yang menjadi pelaku utama, aku hanya pelaku sampingan. Sayang suamiku, aku menyesal. Aku salah suamiku, tolong bantu aku. Aku tidak mau masuk penjara, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan selalu mendengarmu di masa depan. Kurasa kamu tidak tahu bahwa kamu salah. Kamu hanya tahu bahwa kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Nonsu, hasil pemeriksaan Anda di rumah sakit sudah keluar, maaf. Anda terdiagnosis HIV. Nonsu, Tuan Chengjing sudah mengaku semua tentang penjualan barang palsu yang kalian lakukan bersama. Dia menuduh Anda sebagai dalang kasus barang palsu. Ikut kami sebentar. Maafkan kami, hari ini kami mengundang Anda semua untuk menghadiri konferensi teknologi internet ke-99, terutama karena dua hal. Yang pertama adalah pernikahan saya dan WWI tanggal 12 Desember. Semoga Anda semua bisa datang. Yang kedua berkaitan dengan tema konferensi teknologi internet. Di sini ada ahli hacker master pemasaran internet. Dan juga ahli di bidang kecerdasan buatan. Kejadian tadi, Anda semua sudah lihat menjual barang palsu online. Hanya puncak gunung es dari kejahatan internet. Menggunakan teknologi hacker memanipulasi opini publik, menghasut kekerasan online, menyalahgunakan kecerdasan buatan untuk berbuat jahat. Kejadian-kejadian jahat seperti ini di internet sering terjadi dan sulit diberantas. Sebagai pelopor kita harus melakukan pencegahan, menghukum kejahatan dan tidak membiarkannya berkembang, dan ini juga tema dari konferensi teknologi